Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Agustina binti Murniawati dari kelas MPAIA dengan NIM 505-20437. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya susun dengan judul Educational Equality for Students with Disabilities. Pada artikel ini saya membahas mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh siswa penyandang disabilitas dalam ranah pendidikan. Perlu kita ketahui, paradigma pendidikan terus bergejolak dalam lingkup guru, lingkungan sekolah, dan juga siswa. Salah satu yang masih menjadi sorotan adalah hak siswa penyandang disabilitas dan siswa dari golongan minoritas yang sering mengalami diskriminasi dan kurangnya kepercayaan terhadap potensi yang mereka miliki. Penelitian ini mengkaji solusi untuk menyelamatkan hak pengembangan bakat siswa disabilitas yang saya dasarkan pada referensi buku Multicultural Educational Issue and Perspective karya M. Umah yang merupakan terjemahan dari buku karangan James Bank dengan menggunakan metode library research dan analisis konten. Nah, berikut ini saya paparkan dulu mengenai problematika pendidikan siswa disabilitas. Yang pertama, para siswa penyandang disabilitas masih kerap kali mendapatkan diskriminasi dalam penerimaan siswa. Sebagai contohnya, kasus di kota Yogyakarta menunjukkan 39 siswa difabel tidak lolos PPDB di SMP yang ada di Yogyakarta dan diarahkan ke sekolah swasta meskipun jarak rumah mereka dekat dengan sekolah tersebut. Kedua, masih terjadinya perundungan siswa minoritas. Sebagai contoh, studi kasusnya di Jakarta terdapat kasus perundungan yang dialami oleh siswa minoritas karena perbedaan keyakinan agama dan menunjukkan masih adanya intoleransi di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, ketidaksetaraan akses pendidikan. Tingkat partisipasi sekolah bagi penyandang disabilitas masih tergolong rendah. Hal ini kemudian menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Padahal seharusnya antara siswa disabilitas, siswa minoritas itu mendapatkan hak akses pendidikan yang sama dengan siswa umum. Dampak dari permasalahan ini tentunya sangat serius, termasuk menurunnya representasi siswa disabilitas untuk mengembangkan potensi. Pembunuhan karakter siswa minoritas dan gangguan mental bisa jadi terjadi apabila masalah yang sedemikian ini tidak segera ditangani. Selanjutnya ada perbaikan cara penyaringan bakat atau potensi bagi siswa yang tergolong minoritas dan mengalami disabilitas. Proses penyaringan bakat siswa seringkali terhambat oleh pemikiran defisit guru yang enggan mengenali lingkungan sekitar secara mendalam karena perbedaan budaya, agama, dan etnis. Fraser Troutman dalam buku Multicultural Education Issue and Perspective menekankan pentingnya mengubah pola pikir pendidik untuk mempertimbangkan budaya setiap kelompok dalam menilai bakat. Nah, pertimbangan budaya dalam penyaringan bakat didasarkan pada teori bahwa manusia dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan tetapi juga proses transfer budaya yang kemudian bisa saling diintegrasikan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya perbaikan sistem identifikasi dan penilaian. Yang pertama, masalah sistem penilaian. Proses tes untuk PPDB itu terkadang masih ini tidak hanya pada PPDB tapi dalam pembelajaran juga. Nah, proses tes masih banyak mengacu pada prestasi atau kecerdasan kognitif saja daripada mengidentifikasi keterampilan atau bakat. Akibatnya, siswa golongan minoritas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Saya contohkan, misal ada siswa dengan kemampuan kognitif rendah tapi dia memiliki keterampilan yang sangat luar biasa yang mungkin berkaitan dengan budaya, tapi posisi dia adalah siswa minoritas. Nah, hal tersebut akhirnya menjadikan dia terhalang untuk mendapatkan hak pengembangan bakat yang sama dibandingkan dengan siswa yang mayoritas, karena kebanyakan guru menganggap bahwa siswa yang mayoritas itu akan lebih mudah untuk menerima dan dibantu untuk dikembangkan bakatnya.
Nah, kemudian rekomendasi perbaikannya mengubah tes menjadi lebih proaktif terhadap budaya dan menerapkan penilaian yang menggunakan prinsip multikultural untuk mengakomodasi keberagaman siswa. Kemudian melakukan penilaian komprehensif di mana penilaian bukan hanya memberikan nilai angka, tapi juga meliputi tindakan sebelum dan sesudah penilaian dengan data yang lengkap dan relevan serta tujuan yang jelas. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan terkait hak akses pendidikan dan hak yang diterima siswa disabilitas maupun minoritas dalam pendidikan, itu salah satunya pertimbangan pemetaan penempatan layanan atau kelas. Kekeliruan klasifikasi masih terjadi dalam membedakan antara bakat dan prestasi. Siswa berbakat dengan nilai kognitif rendah sering tidak dapat masuk kelas bakat karena klasifikasi masih ditentukan oleh prestasi kognitif berupa angka. Untuk perlakuan yang lebih adil, ada baiknya guru dapat menanamkan keyakinan bahwa siswa berbakat dengan potensi akademik rendah masih dapat diatasi dengan bimbingan belajar atau konseling yang lebih intens, sehingga mampu ikut menggabungkan mereka di kelas yang berbakat juga. Layanan kelas di masing-masing klaster juga harus memadai agar tidak menjadi penghalang bagi siswa disabilitas dalam melakukan kegiatan konvensi hak orang tua dengan disabilitas atau organisasi UNCRPD itu penyandang disabilitas dan siswa umum memiliki hak yang sama dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Kemudian bisa juga dengan mengadakan layanan kelas inklusif, di mana kelas inklusif ini menjadi solusi bagi siswa khususnya penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan yang lebih layak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 yang menjamin hak hukum yang setara dalam pendidikan. Berdasarkan undang-undang yang ada, berarti sebetulnya dari pemerintah sendiri juga memperhatikan layanan pendidikan bagi siswa disabilitas. Bila sudah diberikan jalan seperti itu, maka hendaknya kita sebagai pendidik ataupun calon pendidik bisa menjadikannya peluang untuk lebih mengembangkan lagi bagaimana cara kita memperlakukan dan memberikan layanan yang tepat bagi siswa kita, baik siswa umum, siswa penyandang disabilitas maupun siswa yang minoritas. Nah, kemudian solusi selanjutnya bisa dengan mengimplementasikan kurikulum berbakat berbasis multikultural, di mana di dalamnya antara lain memahami keberagaman, keberlanjutan, penerapan efektif, dan lingkungan yang responsif. Kurikulum berbasis multikultural diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak terpuji, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.